Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini vlog baru aku, yaitu membahas tentang tips hemat. Siapa nih mams-mams yang suka kebablasan? Kadang-kadang kita kaum ibu kalau lagi pusing, mumet, kan senengnya lihat-lihat belanjaan ya di itu tuh aplikasi warna apa ya, warna orange atau warna ungu atau warna hijau nih, pokoknya gitu deh. 80% rata-rata dari kita pasti seneng banget yang namanya shopping. Yang samaan sama aku nih pendapatnya, boleh nih tulis-tulis di kolom komentar. Nah, ini hari ini aku mau nyampein tips hemat yang sudah aku rangkai. Ini versi aku, siapa tahu cocok buat kamu. Ini yang aku rasain yang suka membuat aku kebablasan. Yang pertama yaitu jaga mata. Kenapa jaga mata? Misalnya lagi belanja, kadang-kadang tuh pikiran kita traveling. Mata kita melihat apalagi ya yang butuh, apalagi ya yang butuh. Akhirnya biasa deh kalau mengeluarkan duit, kan pasti tuh yang bertanduk-tanduk berbisik. Katanya yang itu tuh kamu perlu, yang itu tuh kamu perlu. Padahal pas sampai rumah nggak perlu-perlu amat. Ya nggak? Siapa nih yang seperti itu? Nah, makanya kita ketika belanja itu harus jaga mata kita ya. Yang kedua, berpikir yang butuh aja. Nah, ada satu penelitian aku pernah ikut kemarin di Zoom Meet ya, bahwa pikiran kita itu dalam satu hari seliwan 70.000 pikiran. Nah, jadi kadang-kadang ketika kita belanja, pikirannya tuh aja. Padahal yang kita butuhin apa, yang dibeli apa. Nah, makanya wajib banget nih yang belanja menjaga pikirannya. Kalau kita udah mikir di luar kebutuhan, coba deh langsung kembali lagi ke fokus kita. Apa yang kita butuhkan tadi di rumah. Oke. Nah, yang ketiga, ingat kebutuhan seperti kewajiban-kewajiban. Maksudnya apa sih? Nah, kita kan sebagai seorang ibu rumah tangga pasti sangat banyak tahu banget gitu kebutuhan kita bulanannya, misalnya seperti SPP anak-anak. Nah, kalau aku sendiri kadang-kadang tuh saat pikiran pengen belanja, aku ingetin deh kebutuhan, maksud aku kewajiban apa yang harus aku selesaikan. Aku pikir-pikir lagi ketika aku sudah memutuskan untuk membeli, ini sangat butuh atau tidak ya. Kalau tidak butuh, dan kalaupun butuh udah penting banget apa belum gitu. Soalnya nanti kan uangnya bisa aku alihin untuk membayar kewajiban-kewajiban masa depan buat anak-anak aku. Nah, jadi deh aku bisa ambil keputusan yang waras gitu. Nah, yang keempat, berpikir berkali-kali. Jangan sekali pandang langsung check out. Nah, hati-hati nih. Jadi misalnya gini, kalau kita udah seneng sama satu barang, kita coba dibolak pikirannya. Kira-kira ini udah kita sangat butuhkan atau hanya sekedar mengikuti keinginan kita? Karena ada satu ucapan yang aku pakai sekarang, katanya gini, kalau kita untuk kebutuhan hidup pasti cukup, tapi kalau untuk mengikuti keinginan kita, uangnya nggak akan cukupnya, karena keinginan manusia tidak ada batasnya. Nah, jadinya hati-hati tuh kalau sudah memandang sesuatu dan terlintas bahwa kita ini, coba kita pikir-pikir, butuh banget, butuh aja, apa cuma iseng aja. Hati-hati ya, namanya jebakan Batman. Oke, yang kelima, semakin banyak jajan, semakin apa tuh ya? Semakin banyak jajan, kita semakin endut. Nah, kadang-kadang kan kita suka ngikutin ingin aja ya, kayaknya di pikiran makan bakso nih enak. Entar tukang lewat somai, kayaknya bumbu kacangnya banget. Lagi anak jajan kita lagi. Kadang-kadang kita membatasi anak jajan, tetapi hanya diri bos. Ingat ya, jajan itu banyak manfaatnya.
Semakin banyak kita jajan, semakin banyak dorot yang kita dapatkan. Atau misalnya jajannya bukan jajan-jajanan nih, bukan makanan, tapi perabotan. Nah, ketika beli perabotan, kita juga harus ingat bahwa perabotan itu makin banyak akan makin membutuhkan tenaga kita untuk merawatnya. Misalnya, biasanya kan barang yang kita pakai itu aja. Kalau yang lain tidak dipakai karena saking banyaknya, akhirnya kena debu. Kalau sudah kena debu membuat pemandangan lebih nggak menyenangkan, mood pun hilang gitu ya. Jadi sebaiknya kita terapkan hidup minimalis, yaitu menggunakan barang yang kita perlukan aja. Kalau yang tidak diperlukan, udah kita keluarin aja. Entah dikasihin saudara yang butuh, atau kalau memang sudah tidak layak, bisa kita kasih deh ke babang-babang yang suka beliin besi-besi tua atau tukang-tukang rongsok gitu ya. Nah, itu kan lebih manfaat. Untuk hari